Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas sebuah kasus yang cukup mengerikan, di mana ada seorang paman, dia berprofesi sebagai polisi, mengajak keponakan tersayangnya untuk menjalani usaha bersama. Namun hal inilah yang terjadi. Apa dan bagaimana? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Aibtu Josmer Samsuwardi Manurung atau biasa dikenal dengan nama Aibtu Josmer adalah seorang pria berusia 44 tahun yang tinggal di sebuah rumah berlokasi di Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diketahui Aibtu Josmer ini adalah seorang ayah yang sudah mempunyai 2 orang anak. Dan kala itu istrinya yang bernama Erni Sregar sedang mengandung anak ketiga mereka. Aibtu Josmer ini adalah seorang anggota kepolisian Direktorat Reserse Narkoba yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Sedangkan istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus keluarga dan anak-anaknya. Menurut beberapa tetangganya, Josmer ini dikenal sebagai polisi yang sangat baik hati, ramah, sopan, dan tidak sombong. Bahkan jika ada kerja bakti sosial di lingkungannya, Aibtu Josmer ini sering mengikuti acara tersebut. Selain menjadi seorang anggota kepolisian, Aibtu Josmer ini mempunyai usaha sampingan, yaitu beternak bebek. Nah, peternakan bebek tersebut dikelola bersama keponakannya yang masih remaja bernama Yones Siondihon Naibaho di sebuah lahan luas yang berlokasi di ex-PTPN 2 Desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Nah, sedikit informasi, Yones ini adalah seorang pria berusia 22 tahun yang tinggal bersama orang tuanya di Pelikan Raya, Tegal Sari Mandala, Medan. Awalnya, peternakan bebek itu dikerjakan seorang diri oleh Aibtu Josmer. Namun, dikarenakan kala itu Yones ini belum bekerja dan Yones ini adalah keponakannya sendiri yang cukup dekat dengan istrinya. Akhirnya Yones pun langsung direkrut untuk bekerja dan juga mengelola peternakan tersebut dengan Josmer. Tugas dari Yones adalah membersihkan kandang dan juga memberikan pakan, menggantikan Josmer dikarenakan Josmer ini sibuk bertugas. Namun sayangnya teman-teman, setelah Yones ini bekerja dengan pamannya tersebut, ternyata beberapa bebek di sana malah banyak yang mati. Entah itu terserang penyakit, bahkan ada juga yang mati kelaparan. Nah, mengetahui bahwa banyak sekali bebek yang mati dan kandangnya pun kotor, akhirnya Josmer pun jadi sering memarahi Yones dengan kata-kata yang cukup kasar. Bahkan ternyata beberapa indukan bebek di sana banyak sekali yang mati. Hal ini tentunya membuat hasil dari produksi telur bebek di peternakan Josmer sangat menurun drastis. Tanpa pernah diduga, Yones ini merasa sakit hati dan ternyata dia menyimpan dendam di dalam hatinya kepada sang paman. Dan kemudian inilah yang terjadi di malam itu.
Sebelum kasus ini terjadi, 2 minggu sebelumnya Josmer ini dinyatakan positif COVID. Hal ini tentunya membuat aktivitasnya terhambat. Josmer pun meminta bantuan kepada Yones untuk segera merapikan kandang dan juga mengurus peternakan bebek dengan baik. 2 minggu kemudian setelah Josmer ini sudah selesai isolasi mandirinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2020, Josmer ini pun datang ke peternakan bebek dan berniat akan melihat progres induk bebek yang dihitung harinya itu akan segera bertelur. Dan memang kala itu sembari ke kandang, Aibtu Josmer ini membawa sebuah senpi miliknya sebagai seorang polisi yang berjenis kaliber untuk nantinya dibersihkan di sana. Namun sesampainya di sana, Josmer ini kaget karena dia melihat keadaan peternakan bebeknya itu yang sangat-sangat berantakan. Di sana dia melihat keadaan pagar yang rusak dan juga ada 100 ekor induk bebek yang mati dan kandangnya pun sangat kotor sekali. Nah, mengetahui hal ini kemudian Josmer pun segera memanggil Yones dan dia langsung memarahi Yones serta memperingati Yones untuk segera membersihkan kandang tersebut. Lalu di saat Yones membersihkan kandang itu, Josmer pun membersihkan senpinya di dalam ruangan miliknya. Di saat Josmer ini membersihkan senpinya, teman-teman, Yones yang tidak terima dan dia tidak kuat dengan perkataan kasar dari pamannya, dia langsung merebut senpi milik Josmer dari tangannya dan tanpa basa-basi menekan pelatuk senpi dan kemudian mengarahkan tepat di bagian kening kepala Josmer sampai Josmer pun meninggal seketika. Beberapa warga mengatakan saat kejadian ini terjadi, ternyata mereka memang mendengar suara letusan tembakan yang berasal dari peternakan bebek milik Josmer. Namun kala itu mereka tidak mengubrisnya. Nah, di sisi lain Yones yang panik melihat Josmer ini sudah meninggal, dia langsung menelpon salah satu temannya untuk membantunya mengangkat tubuhnya Josmer. Namun dikarenakan temannya ini takut ditangkap polisi, dia pun menolak untuk membantu Yones. Nah, setelah itu dikarenakan Yones ini tidak kuat ya mengangkat tubuh Josmer seorang diri, Yones kembali mencari bantuan. Dia bergegas menuju ke rumah seorang warga yang bernama Supriyadi, karena rumahnya Bapak Supriyadi ini terletak tepat di belakang peternakan bebek milik Josmer. Menurut Supriyadi, pada malam itu Yones ini tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya dan langsung meminta bantuan kepada Supriyadi untuk menjaga peternakannya sebentar saja. Sementara dirinya akan mengantarkan pamannya. Nah, mengetahui hal itu akhirnya Supriyadi pun datang ke sana. Namun begitu dia datang, dia kaget karena melihat kondisi dari Aibtu Josmer ini sudah terbaring dengan mengenaskan, yaitu bagian kepala yang sudah bersimbah darah. Nah, melihat kejadian tersebut, Supriyadi pun memutuskan untuk pulang saja nih teman-teman. Namun di sisi lain, Yones yang tidak terima Pak Supriyadi pulang, dia langsung mengancam Supriyadi menggunakan senpi milik pamannya. Dan dia meminta bantuan kepada Supriyadi untuk membuang tubuhnya Josmer. Dikarenakan ketakutan, Supriyadi ini pun bergegas, dia lari dan kemudian dia masuk ke dalam rumahnya dan mengunci rapat-rapat pintu rumahnya. Karena kesal dengan kelakuannya Supriyadi, tanpa diduga Yones ini bertindak brutal. Dia langsung memecahkan kaca jendela rumah milik Pak Supriyadi. Nah, di sisi lain Supriyadi dan keluarganya yang ketakutan, mereka menelpon temannya untuk mencoba menenangkan Yones. Akhirnya tidak lama kemudian setelah temannya Supriyadi ini datang, barulah mereka langsung memanggil warga dan menangkap sambil mengikat Yones untuk dibawa ke kantor polisi. Kemudian polisi segera mengevakuasi tubuhnya Josmer
untuk dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nah, teman-teman, keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 2020, di saat Yones ini diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia pun langsung mengakui bahwa motif dia tega membunuh pamannya adalah karena dendam. Dikarenakan pamannya ini sering memarahi dirinya. Dan setelah kejadian tersebut, Yones pun dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana. Dan dia pun terancam hukuman mati atau penjara selama seumur hidup. Wah, cukup mengerikan ya teman-teman kasus kali ini. Karena sakit hati sering dimarahin, ternyata sang keponakan menyimpan dendam mendalam dan bahkan sampai ingin membunuh. Padahal maksud amarah dari sang paman ini sebenarnya baik ya, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada Yones untuk bisa lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!